warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya di channel saya, Ida Ke Ida. Saya harap saya bertemu dengan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Selalu jaga kesehatan teman-teman. Oke teman-teman, pada tayangan kali ini saya mau sharing dengan teman-teman semua tentang pengalaman saya masih berkaitan dengan tayangan pada video sebelumnya tentang operasi saya yang mendadak. Nanti saya share linknya di deskripsi ya, bisa teman-teman cek ya. Jadi langsung saja ya teman-teman. Itu operasi yang sangat mendadak. Kenapa sih bisa mendadak? Karena saya merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan tubuh saya pikir ya. Karena saya termasuk orang yang cukup rajin mengecek kesehatan saya. Misalnya mengecek gula darah, kolesterol, asam urat, itu saya lakukan per 3 bulan. Kemudian cek ginjal, pankreas, hati, apalagi ya, empedu dan sebagainya itu minimal sekali setahun. Kemudian pap smear sekali setahun. Kemudian cek kandungan sekali setahun, seperti itu teman-teman ya, minimalnya ya. Jadi saya pikir saya termasuk orang yang cukup rajin lah mengecek kesehatan, yang sangat memperhatikan kesehatan tubuh saya sendiri. Jadi saya pikir karena saya rajin ngecek, kemudian hasilnya juga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jadi saya pikir saya sehat-sehat saja. Begitu teman-teman. Sampai saya jadi sedih, sangat kaget ketika saya harus mendapatkan operasi mendadak. Sebenarnya kalau diperhatikan ya teman-teman ya, tapi karena saya kurang memperhatikan, sebenarnya ada sudah seperti tanda-tanda ya, sinyal-sinyal kecil yang diberikan oleh tubuh saya, yang saya pikir itu bukan masalah yang besar teman-teman. Seperti begini teman-teman ya. Jadi saya punya masalah mah ya. Saya dari umur SMP itu sudah memiliki masalah mah, tapi mahnya bukan mah akut gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan gitu saya pikir. Jadi tidak sampai yang seperti orang sampai muntah-muntah, sampai pingsan, itu enggak ya. Cuma nyeri seperti itu ya. Jadi saya merasakan beberapa bulan terakhir ya, saya tidak tahu pasti berapa bulannya karena saya tidak terlalu memperhatikan ya. Saya merasakan ada seperti rasa nyeri di ulu hati ya kadang-kadang ya, kemudian nyeri di bawah tulang rusuk yang sampai tembus ke belakang punggung gini ya teman-teman ya. Terus saya sih ngerasa mah ini paling kumat, mungkin karena biasanya saya kalau telat makan itu yang saya rasakan. Jadi kalau nanti saya makan isi sedikit, nah merasa lebih baik gitu ya. Atau saya pakaikan minyak kayu putih di punggung, di ulu hati, di perut, terasa lebih enak. Jadi saya merasa mah saya kumat gitu ya. Jadi saya nganggap biasa aja lah ya. Jadi kemudian ada juga perasaan seperti di bawah tulang rusuk kanan ya, kadang-kadang juga ada rasa nyeri, tapi tidak sering muncul gitu loh. Munculnya hanya sekali-sekali, tidak yang setiap waktu. Terus munculnya pun tidak yang sampai melilit sekali, tidak, hanya kenapa ya kok nyeri kayak mau buang angin, tapi dipakein minyak kayu putih akhirnya bisa buang angin seperti itu ya. Terus lega lagi rasanya, seperti kembung biasa lah teman-teman. Jadi saya anggap itu bukan masalah. Kemudian saya juga karena setiap tahun ya saya cek kandungan, kemudian itu saya cek kandungan di dokter kandungan, salah seorang dokter kandungan ternama di kota saya. Saya cek kandungan itu kalau tidak salah 4 tahun berturut-turut. Memang saya dijelaskan ada miom ya, miomnya kecil, itu 4 tahun terakhirnya dokternya bilang sudah dah Bu, tidak usah lagi dicek masalah miom ini. Saya tanya dokternya, bisa tidak saya operasi untuk miom ini? Kata dokternya waktu itu, tidak perlu Bu dioperasi karena ukurannya kecil sekali. Waktu itu ukurannya 2, sekian lah ya, jadi kecil sekali ya teman-teman ya, 2, sekian senti.
Dan saya lihat, kata dokter kandungannya, 4 tahun terakhir ini ukurannya segitu-segitu saja, jadi tidak berkembang, Bu. Jadi saya perkirakan nanti pada saat ibu monopos ini tidak akan ada masalah. Jadi pada saat monopos itu semuanya akan tidak akan berkembang begitu ya. Jadi saya, oh alhamdulillah, berarti tidak ada masalah, tidak perlu operasi, begitu pikiran saya. Jadi saya anggap santai ya. Kemudian berapa 3 bulan yang lalu saya cek lagi, ginjal dan sebagainya ya, ginjal, kandungan, hati dan sebagainya, empedu, pankreas. Dokternya bilang, dan kandungan ya, dokternya bilang semuanya bagus, hanya di kandungannya ada miomnya begitu ya. Nah, saya tidak dengar baik-baik lagi pada saat dokternya bilang ada miomnya, karena saya memang sudah tahu, karena memang saya tahu bahwa saya memang punya miom ya, yang ukurannya 2, sekian waktu itu. Saya tidak terlalu memperhatikan pada saat dokternya menyebutkan ukurannya yang terakhir. Jadi saya anggap saya sudah tahu, dari dokter kandungan saya yang dulu sudah tahu, dokter kandungan saya yang dulu bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi saya biasa-biasa aja. Nah, kemudian kembali lagi ke masalah sakit di ulu hati sampai tembus ke belakang itu, kadang di di samping perut ya, sekitar ginjal gitu ya, saya ada rasa nyeri sampai ke pangkal paha, sampai ke ke lutut, seperti pegel gitu loh, pegel. Kalau dipakein minyak kayu putih aromaterapi gitu tuh enak rasanya, sembuh lagi. Jadi kayak pegel, kecapean karena lama berdiri begitu ya teman-teman. Jadi kan rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan lah ya. Suami saya tanya kenapa ya suka sakit pinggang kiri saya nih, kayak nyut-nyut gitu dah, tapi tidak selalu sih. Tapi kalau dipakein aromaterapi gitu enak lagi. Suami saya bilang mungkin ginjal itu kamu minum yang banyak lah katanya, tapi ginjal saya bagus-bagus aja setiap saya cek. Nah, ternyata itu adalah tanda-tanda kecil dari adanya masalah di bagian dalam tubuh saya. Jadi intinya teman-teman, setiap saya mau katakan, jadi intinya jangan kita abaikan sekecil apapun sinyal dari tubuh kita yang memberikan tanda bahwa ada masalah di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu maksud saya. Jadi saya ingin mengingatkan pada teman-teman semua, sekecil apapun tanda-tanda atau sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita, wajib kita perhatikan, jangan sampai diabaikan teman-teman. Karena seringkali sinyal-sinyal itulah yang menyelamatkan kita kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, sering ya. Dan sering pula orang mengabaikan sehingga terjadi terlambat penanganan ya. Kadang-kadang saya dengar kabar dari teman ada keluarganya yang meninggal, kemudian saya tanyakan, oh sakit apa kok meninggal mendadak? Iya, cuma sakit perut sehari, kemudian tiba-tiba baru rawat inap sehari meninggal, seperti itu. Jadi pasti ada sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam tubuhnya sehingga bisa menimbulkan kematian yang mendadak seperti itu teman-teman. Memang ajal itu ada di tangan Allah ya, tetapi bukan berarti kita menerima begitu saja. Kita harus berusaha, harus ikhtiar dulu ya, harus mencari jalan keluar. Jangan hanya sudah selesai, memang sudah takdirnya seperti itu. Enggak ya, takdir itu kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah melakukan berbagai cara,
kemudian terjadilah sesuatu yang memang harus terjadi seperti itu, itulah namanya takdir. Tapi kalau kita belum berusaha, hanya biarkan saja semuanya, rasanya itu bukan takdir ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan teman-teman semua, saya melalui tayangan saya ini, saya berpesan kepada teman-teman semua, mari kita selalu jaga kesehatan kita, jaga pola makan, pola tidur, kemudian selalu bukan berarti kita paranoid atau sedikit-sedikit, mungkin saya sakit ini, mungkin saya sakit itu ya, bukan ya. Tetapi kita tetap waspada ya, perhatikan tubuh kita, waspada terhadap apapun sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Jangan sampai diabaikan teman-teman, supaya tidak terlambat dalam mengambil keputusan atau tidak terlambat dalam menjalani pengobatan dan sebagainya teman-teman. Oke teman-teman semua, semoga tayangan kali ini bermanfaat atau memiliki manfaat bagi teman-teman semua. Dan pesan saya sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.